Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, salah satu sahabat Rasulullah ini adalah seorang penyair. Banyak orang yang kagum pada syair yang dibuatnya. Dia juga adalah sahabat yang gagah berani, yang mengobarkan semangat juang para sahabat di medan perang. Bagaimana kehebatan syair dan ketangguhan sahabat Rasulullah ini? Simak terus video ini sampai akhir hanya di Bukhari TV. Wahai diri, jika kau tidak gugur di medan juang, kau tetap akan mati walau di atas ranjang. Itu adalah salah satu ucapan Abdullah bin Rawahah yang dikenang oleh banyak orang. Abdullah bin Rawahah adalah sahabat dari kalangan Ansor. Semenjak ia memeluk Islam, kemampuan membuat syairnya itu dibaktikan untuk mengabdi bagi kejayaan Islam. Rasulullah menyukai dan menikmati syair-syairnya. Tak jarang beliau meminta Ibnu Rawahah lebih tekun lagi membuat syair. Pada suatu hari, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datanglah Abdullah bin Rawahah. Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang engkau lakukan jika hendak mengucapkan syair?" "Kurenungkan dulu, kemudian baru kuucapkan," jawab Abdullah bin Rawahah sembari mengucapkan untaian kalimat indah. Syair itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih bunyinya seperti ini. "Wahai putra Hasyim yang baik, sungguh Allah telah melebihkanmu dari seluruh manusia dan memberimu keutamaan di mana orang tak usah iri. Dan sungguh aku menaruh firasat baik yang kuyakini terhadap dirimu, suatu firasat yang berbeda dengan pandangan hidup mereka. Seandainya engkau bertanya, meminta pertolongan dan memecahkan persoalan, tiadalah mereka hendak menjawab atau membela. Karena itu Allah mengukuhkan kebaikan dan ajaran yang engkau bawa, sebagaimana telah mengukuhkan dan memberi pertolongan kepada Musa." Mendengar hal itu, Rasulullah menjadi gembira. Beliau bersabda, "Dan engkau pun akan diteguhkan Allah." Pada saat Rasulullah sedang tawaf di Baitullah pada umroh qadha, Ibnu Rawahah berada di depan beliau sambil membaca syair dari rojaznya. "Oh Tuhan, kalaulah tidak karena engkau, niscaya tidaklah kami akan mendapat petunjuk, tidak akan kami bersedekah dan sholat. Maka mohon diturunkan sakinah atas kami dan diteguhkan pendirian kami jika musuh datang menghadang. Sesungguhnya orang-orang yang telah aniaya terhadap kami, bila mereka membuat fitnah akan kami tolak dan kami tentang." Pada masa itu, umat Islam sering mengucapkan dan mengulang-ulang syair-syairnya yang indah karya Ibnu Rawahah. Hanya saja sang penyair ini menjadi bermuram durja tatkala turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 224. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa kala itu orang-orang kafir berkata, Al-Quran hanyalah puisi karangan seorang penyair bernama Muhammad. Maka Allah memperlihatkan kepalsuan tuduhan mereka dengan memberikan penjelasan bahwa Al-Quran itu penuh dengan kata-kata bijak dan aturan-aturan hukum. Gaya bahasa Al-Quran itu sangat berlainan dengan gaya bahasa kebanyakan para penyair di masa itu yang syarat dengan kepalsuan dan kebohongan. Dan watak Nabi Muhammad sendiri pun berbeda dengan watak para penyair kebanyakan yang selalu berkata bohong. Buka Abdullah bin Rawahah terobati waktu turun pula ayat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang zalim itu kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227. Tafsir Al-Mukhtasar menjelaskan, Allah mengecualikan dari para penyair itu para penyair yang mendapatkan hidayah dengan keimanan dan beramal soleh serta memperbanyak berzikir kepada Allah. Mereka melantunkan syair-syair tentang mentauhidkan Allah, memuji Allah, membela Rasulullah, mengucapkan kata-kata dengan hikmah,
nasihat dan beradab, serta dengan membela Islam. Sewaktu Islam terpaksa terjun ke medan perang, tampillah Abdullah bin Rawahah membawa pedangnya di medan tempur Badar, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah, dan Khaybar, seraya menjadikan kalimat-kalimat syairnya dan qasidahnya sebagai slogan perjuangan. Wahai diri, seandainya engkau tidak tewas terbunuh, tetapi engkau pasti akan mati juga. Dan datanglah waktu perang Mu'tah. Abdullah bin Rawahah adalah panglima yang ketiga dalam pasukan Islam. Ia berdiri dalam keadaan siap bersama pasukan Islam yang berangkat meninggalkan kota Madinah. Ia tegak sejenak lalu berkata mengucapkan syairnya, "Yang kupinta kepada Allah yang Maha Rahman, keampunan dan kemenangan di medan perang. Dan setiap ayunan pedangku memberi ketentuan, bertekuk lututnya angkatan perang setan. Akhirnya aku tersungkur memenuhi harapan mati syahid di medan perang." Bala tentara Islam maju bergerak ke medan perang Mu'tah. Dari kejauhan orang-orang Islam dapat melihat musuh-musuh mereka. Mereka memperkirakan besarnya bala tentara Romawi sekitar 200.000 orang. Barisan tentara mereka seolah-olah tak ada ujung akhir dan seolah-olah tak terbilang banyaknya. Orang-orang Islam melihat jumlah mereka yang sedikit, lalu terdiam, dan sebagian ada yang berkata, "Baiklah jika kita kirim utusan kepada Rasulullah, memberitahukan jumlah musuh yang besar. Mungkin kita dapat bantuan tambahan pasukan, atau jika diperintahkan maju, maka kita patuhi." Tetapi Ibnu Rawahah bangun berdiri di antara barisan pasukan-pasukannya, lalu berucap, "Kawan-kawan sekalian, demi Allah, sesungguhnya kita perang melawan musuh-musuh kita bukan berdasarkan bilangan, kekuatan, atau banyaknya jumlah. Kita tidak memerangi mereka melainkan karena mempertahankan agama kita, yang dengan memeluknya kita telah dimuliakan Allah. Ayolah kita maju, salah satu dari dua kebaikan pasti kita capai, kemenangan atau syahid di jalan Allah." Dengan bersorak-sorai kaum muslimin yang sedikit bilangannya tetapi besar imannya itu menyatakan setuju. Mereka berteriak, "Sungguh demi Allah benar yang dibilang Ibnu Rawahah." Demikianlah pasukan terus ke tujuannya dengan bilangan yang jauh lebih sedikit menghadapi musuh yang berjumlah 200.000. Kedua pasukan itu pun bertemu, lalu berkecamuklah pertempuran di antara keduanya. Pemimpin pasukan muslim yang pertama, Zaid bin Harisah, gugur, disusul oleh pemimpin yang kedua, Ja'far bin Abu Thalib, hingga ia memperoleh syahidnya pula dengan penuh kesabaran, dan menyusul pula sesudah itu pemimpin yang ketiga, yaitu Abdullah bin Rawahah. Dikala itu ia memungut panji perang dari tangan kanannya Ja'far, sementara peperangan sudah mencapai puncaknya. Hampir-hampirlah pasukan Islam yang kecil itu tersapu musnah di antara pasukan-pasukan Romawi yang datang membanjiri laksana air bah. Ketika ia bertempur sebagai seorang prajurit, Ibnu Rawahah ini menerjang ke muka, ke belakang, ke kiri dan ke kanan tanpa ragu-ragu dan peduli. Ia membangkitkan seluruh semangat dan kekuatannya dan melenyapkan semua kekhawatiran dari dirinya sambil berseru, "Aku telah bersumpah wahai diri, maju ke medan laga. Tapi kenapa engkau menolak surga wahai diri? Bila kau tak tewas terbunuh, kau kan pasti mati. Inilah kematian sejati yang sejak lama kau nanti. Tibalah waktu apa yang engkau idam-idamkan selama ini. Jika kau ikuti jejak keduanya, itulah kesatria sejati." Yang dimaksud dua jejak kesatria sejati adalah kedua sahabatnya Zaid dan Ja'far yang telah mendahului gugur sebagai syuhada. Ibnu Rawahah pun maju menyerbu, tetapi waktu keberangkatan sudah tiba. Maka naiklah ia sebagai syahid. Selagi pertempuran sengit sedang berkecamuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk beserta para sahabat di Madinah sambil mempercakapkan mereka. Tiba-tiba percakapan yang berjalan dengan tenang dan tentram, Nabi terdiam. Kedua matanya jadi basah berkaca-kaca. Beliau mengangkatkan wajahnya dengan mengedipkan kedua matanya untuk melepas air mata yang jatuh disebabkan rasa duka. Seraya memandang berkeliling ke wajah para sahabatnya dengan pandangan haru, beliau berkata, "Panji perang dipegang oleh Zaid bin Harisah. Ia bertempur bersamanya hingga ia gugur sebagai syahid.
Kemudian diambil alih oleh Ja'far dan ia bertempur pula bersamanya sampai syahid pula. Beliau berdiam sebentar, lalu diteruskan ucapannya. Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan ia bertempur bersama panji itu sampai akhirnya ia pun syahid pula. Kemudian Rasul diam lagi seketika, sementara mata beliau bercahaya menyinarkan kegembiraan, ketenteraman, dan kerinduan. Lalu katanya pula, mereka bertiga diangkatkan ke tempatku di surga. Sahabat-sahabatku, Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah adalah profil manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darinya kita meneladani keteguhan dan kesabaran dalam berjuang di jalan Allah. Kita pun diajarkan bagaimana mencintai kesyahidan di atas cinta duniawi yang menipu. Kesyahidan mereka bertiga sebelumnya sudah diketahui Rasulullah lewat wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan mujizat dari Allah untuk Rasulullah. Beliau bersedih meneteskan air mata atas kematian mereka. Mereka menginspirasi kita semua untuk terus istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa mengambil hikmah di balik sebuah kisah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.